Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kesempatan ini saya akan langsung coba menjawab pertanyaan teman-teman yang mengirim pertanyaan melalui kolom komentar ya. Untuk hari ini tanggal 11 Januari 2022 pukul 9.41 malam ya. Oke, kita lihat isi pertanyaan. Oke, ini dari Fajrian. MOSFET 4 buah, tegangannya 18 volt semua bang. Ini apa teman-teman, beliau mengirim pertanyaan di hari sebelumnya. Pertanyaan hari sebelumnya itu beliau menanyakan mesin lasnya bisa ngelas tapi apinya kecil. Kemudian saya pernah menjawab, coba ukur bagian driver gate-nya, tegangan drain-nya di 4 MOSFET IRF ya, yang kecil-kecil itu. Kemudian beliau menjawab, tegangan di MOSFET 4 buah itu tegangannya 18 volt semua. Oke teman-teman, jika tegangan di drain di 4 MOSFET yang IRF itu ya, tegangannya kan kalau mesin kita berpenguat MOSFET itu sekitar 14 volt. Tapi kalau terukur 18 volt, saran saya dilepas dulu ke 4 MOSFET tersebut, dan kita ukur tegangan gate-nya. Tegangannya itu sekitar 21 volt, 5 volt, 21 volt, 5 volt ya. Kalau itu tidak ada tegangan segitu, berarti ada masalah di bagian PWM nya yang posisi tegak ya. Nah, itu sih saran saya yang pertama. Nanti saya tunggu laporan dari Fajrian setelah 4 MOSFET itu dibuka, apa tegangannya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Di situ beliau mengisi pertanyaan di kolom video saya tentang MOSFET ya, tentang mereknya Redbo, dan persis silakan saja lihat videonya dan diikuti langkah-langkahnya. Nah, saya tunggu jawaban dari Fajrian ya. Oke, berikutnya dari GB Pelita Teknik. Mau tanya mas, pakai mesin NK 120 persis seperti ini, maksudnya dalam video saya ya, yang judulnya pengenalan dasar mesin las inverter IGBT 42. Di situ menampilkan merek NK Mini 120 ampere. Setelah pemakaian 5 bulan, karena sering dipakai kawat 2,6, sekarang api agak kecil, tidak seperti semula sewaktu baru ya. Biasanya kerusakannya apa mas? Terima kasih. Saat mesinnya baru dipakai masih stabil, bagus. Tapi setelah 5 bulan dipakai kawat 2,6 mili, apinya terasa agak kecil. Saran saya coba cek kapasitornya, kapasitor Elko ya. Biasanya dia ada 6 biji kecil-kecil sebesar ini. Kecil-kecil 6 biji. Coba dicek apakah ada yang bengkak. Biasanya ada yang bengkak biasanya. Itu satu. Kemudian cek bagian terminal outputnya apakah sudah terbakar. Terminal output itu antara kabel las dengan soket di bodi mesin las teman-teman ya. Nah, itu kalau kita buka covernya, dilihat dulu apakah udah terbakar atau solderannya sudah meleleh timahnya. Itu dicek.
Saya rasa itu aja. Nanti setelah dilihat apakah elko ada yang bengkak atau terminal outputnya tidak terbakar atau solderannya meleleh, saya minta GB Pelita Teknik sampaikan lagi ya. Nah, tapi kalau dari saya, pertama cek elko, kemudian cek terminal outputnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. Oke, pertanyaan berikutnya dari Teddy Kohler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Biasa Mas punya keluhan. Hehehe ya, biasa. Merek Daiden MMA 120. Merek Daiden, tapi beliau memberi komentar di video Rino ya, MOSFET. Kalau gak dipasang kipas normal, tapi pas saya pasang kipas tegangan 24 voltnya langsung ngedrop. Kira-kira apanya ya, mohon bimbingannya. Ya kipasnya masalah. ya kipasnya ini saat kita pasang soketnya tegangannya ngedrop ya, berarti yang masalah kipasnya. Daiden MMA ya, saya rasa kipasnya ukurannya 9x9 teman-teman, 24 volt. Ya, saran saya diganti saja kipasnya. Oke, Teddy Kohler, kalau setelah diganti bermasalah tolong disampaikan lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke teman-teman, pertanyaan berikutnya dari Teknik Kreatif Alternatif. Ini channel ini bagus teman-teman. Kami sering diskusi ya, channel Teknik Kreatif Alternatif ini. Sebenarnya beliau lebih senior daripada saya, tapi beliau malah bilang saya yang senior. Oke, IC kode UC bisa sembarangan ganti Pak. Misalnya UC 3843 dipakai UC 3842. Terus konon SMPS berpenguat IGBT frekuensi PWM-nya tidak bisa setinggi penguat MOSFET. Benarkah begitu, Pak? Atau dengan kata lain, maksimal frekuensi kerja IGBT lebih rendah dibanding MOSFET? Ya, betul. IGBT bekerja di antara 45 sampai 55 kHz. Mohon dikoreksi saya bila saya salah. Dan MOSFET itu sekitar 90 sampai 110 kHz masih bisa ya. Seperti itu kalau diukur. Dan pertanyaan masalah UC 3843 bisa dipakai dengan UC 3842. Biasanya kalau kodenya makin tinggi di ujung ya, misalnya 41, 42, 43. Kalau kita pakai makin turun, yang awalnya 43 dipakai 42. Tapi saya mohon maaf ya, kalau mesin las IGBT biasanya ini UC 3846. Saya belum jumpa sih, mudah-mudahan saya yang salah. Saya belum jumpa kodenya UC 3843. Dan bila diganti 42 sih, menurut saya nggak masalah, masih bisa dipakai, insya Allah ya. Kenapa bisa bilang gitu ya? Pertama, ini prediksi saya saja, saya tidak pernah membuktikan, karena yang saya tahu untuk mesin las itu dipakai UC 3846, bukan UC 3843 atau 42. Oke, kalau teknik kreatif alternatif masih ragu, silahkan ditanya lagi ya. Pertanyaan berikutnya,
Oke, pertanyaan berikutnya dari Nasrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, biasanya IGBT-nya kodenya berapa bang? Tolong solusinya bang. Ini beliau bertanya di video saya tentang review lengkap HL, review terlengkap H dan L MMA 100 ya. Biasa sih pakai IGBT 40 N60 PFD. Biasanya sih seperti itu, pakai IGBT 40 N60. Tapi kalau ingin pakai kode yang lain, alternatifnya FGH 40 N60 bisa. Kemudian TGAN 40 N60 juga bisa. Ya, itu sih dari saya. Kalau kurang jelas silahkan bertanya lagi, nanti saya tuliskan untuk Nasrul beberapa tipe IGBT yang bisa dipakai ya, alternatif. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke teman-teman, yang memberi komentar banyak, tapi saya hanya khusus menjawab yang isinya pertanyaan, isinya bertanya saja ya. Kalau untuk membahas ini itu saya tidak tampilkan, saya langsung jawab, dan saya mohon maaf selama penyampaian jika ada salah dan kekurangan. Sampai jumpa di konten sesi tanya jawab berikutnya. Ini yang pertama ya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.